Yang pertama, Ustadz izin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang zolim kepada kita dan orang tersebut tidak merasa berbuat zolim padahal orang yang dizolimi orang yang sudah tua usianya. Mohon nasihat bagaimana baiknya Ustadz, jazakumullah khair. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka sikap yang terbaik adalah seseorang memaafkannya. Ya, seseorang memberikan maaf ya kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Walaupun orang tersebut tidak merasa dia berbuat zalim dengan kita. Ya, karena kadang-kadang ada sebagian orang dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu salah, ya. Dan ya, dia merasa itu adalah perbuatan yang benar. Padahal subhanallah kalau dilihat ternyata perbuatannya perbuatan yang salah, bahkan perbuatan yang mengandung unsur kezaliman. Maka sikap terbaik adalah seorang muslim adalah memberikan maaf, ya, karena memberikan maaf itu adalah akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang sangat mulia, dan itu karena itulah Allah Subhanahu wa taala salah satu sifatnya Allah itu Al-Afu. Allah itu Maha Pemaaf. Dan memberikan maaf kepada orang lain itu memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang didapatkan oleh yang memberikan maaf adalah pertama dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dia mendapatkan kelezatan ya di dalam hatinya, lebih lezat, lebih nikmat ketimbang dia membalas dendam tersebut. Karena pada asalnya orang yang dizalimi ingin membalas orang yang menzalimi dia dengan balasan yang lebih. Misalnya kalau kita dicubit orang misalnya, maka orang yang dicubit ini ingin membalas dengan tamparan. Karena kalau dia balas lebih, dia mendapatkan kepuasan di dalam hatinya. Semacam itu pada asalnya. Orang dizalimi, maka orang yang dizalimi dia ingin membalas kezaliman orang tersebut dengan balasan yang lebih. Kenapa? Karena di situ ada kepuasan. Nah, orang yang memberikan maaf, subhanallah, mendapatkan kepuasan yang lebih daripada orang yang sekedar membalas yang lebih, ya. Maka di sini dia mendapat kepuasan di dalam hatinya. Ya Allah jadikan hatinya ya menjadi hati yang tenang, ya, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Allah jadikan kenikmatan di dalam hatinya. Ini keutamaan orang yang memberikan maaf. Maka sikap terbaik adalah sikap seorang muslim. Kalau seandainya dia dizalimi orang, ya, maka maafkanlah dia. Ya, maafkanlah dia dan Anda mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja memberikan maaf ini tidak gampang, ya. Ini yang berakhlak semacam ini adalah akhlakul kibar, ya. Akhlaknya orang-orang yang besar, ya, akhlakul anbiya, ya, akhlaknya para nabi-nabi ya yang Allah utus di muka bumi. Disebutkan cerita, ya, disebutkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya. Beliau ketika mengarang kitab Istighasah, ya, mengarang kitab Istighasah, ya, bantahan beliau terhadap Bakri, ya. Pada saat itu, ya, Bakri, ya, dan murid-muridnya, ya, ketika mengetahui Syekh Islam, ya, menulis itu, ya, Syekh Islam dihadang, ya, oleh murid-muridnya Bakri. Dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah dipukul beliau, ya, dikeroyok, ya, dihadang oleh muridnya Bakri dan dikeroyok, ya, sampai beliau, ya, luka-luka. Kemudian setelah itu, ya, Syekh Islam ditinggalkan, ya. Pada saat itu terdengarlah bahwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah dikeroyok. Maka datanglah murid-muridnya Syekh Islam dan Amir pada saat itu. Ya, pemerintah, ya, istilah kita gubernur pada saat itu mendengar bahwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah dikeroyok oleh Bakri dan murid-muridnya. Akhirnya pun didatangkanlah tentara dan murid-muridnya Syekh Islam, ya, mencari, ya, ingin membalas, ya, menangkap orang-orang tersebut karena jumlah mereka sedikit. Ya, kemudian Syekh Islam mereka pun bertanya kepada Syekh Islam Taimiyah, gimana sebaiknya? Kemudian kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, kalau seandainya itu berkaitan dengan hak saya, ya, kalau seandainya itu kamu membalas karena ingin mengambil haknya saya, ingin membalaskan haknya saya, kata Syekh Islam, maka mereka Bakri dan orang-orangnya sudah saya maafkan, kata beliau. Saya sudah maafkan, tidak ada satupun di hati saya. Tapi kalau seandainya kalian, ya, membalas itu untuk haknya kalian, ya, untuk kalian saja, ya, maka kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, maka jangan sekali lagi kalian bertanya sama saya, meminta fatwa sama saya, karena tidak seperti ini saya ajarkan, kata beliau. Kemudian kalau seandainya kalian ingin membalas karena haknya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Ya. Kemudian mereka ini pun tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, tidak mau mendengarkan. Akhirnya pun mereka cari, ya, Bakri dan para pengikutnya, ya, tentara ini mencari, ya, karena Syekh Islam, ya, dipukul pada saat itu. Subhanallah, ya, ternyata Bakri ini, ya, guru mereka ini
tidak ada tempat perlindungan mereka. Ya, tidak ada tempat perlindungan mereka kecuali di rumahnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang memukuli Syekh Islam, maka akhirnya pun dia minta perlindungan sama Syekh Islam. Maka dilindungi oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dan tidak dendam beliau, ya, tidak menyakitinya, maka beliau lindungi. Bahkan beliau memberikan syafaat, ya, agar dia tidak dianiaya. Subhanallah, ya. Makanya kata para ulama, para ulama-ulama musuh-musuh Syekh Islam pada saat itu mengatakan, sesungguhnya, ya, tidak ada orang yang memiliki akhlak seperti ini, seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kecuali akhlaknya para anbiya, akhlaknya para nabi. Ya, orang memaafkan itu berat. Apalagi orang tersebut dzalimi, memaafkan itu berat. Tetapi ketika dia memaafkan, maka dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Allah jadikan di hatinya kelezatan, kenikmatan yang luar biasa. Maka kalau kita bisa memaafkan, maka maafkanlah. Maka itu sikap yang terbaik bagi seseorang yang dizalimi. Wallahu a'lam.